kehadiran tamu spesial. Jauh-jauh ini dari apa? Uruguay. Dari Uruguay. Ini luar negara ini dari Cileunyi ya ini tuh. Nyalindung Pak, Nyalindung Cileunyi. Ya, Cileunyi ke dalamnya, ada Nyalindung. ya, siap. Alhamdulillah nanti akan berbagi cerita hijrahnya juga Kang Jamil. Sebelum ke cerita hijrah, kita perkenalan dulu sama Kang Jamil. Kan ada peribahasanya, tak kenal maka ta'aruf gitu. Boleh ta'aruf dulu. Ta'aruf di sini bukan ta'aruf sama ahwat aja Kang Jamil ya. Jadi perkenalan ya gitu. Mangga perkenalkan dari Anda. Kebetulan dia saudara ini abi cari di kursi nepangkeun nama saya Jamil Nur Ihsan Jamil, kaset cahaya kebaikan, si kaset anu bercahaya kebaikan misalnya. Nah itu Pak. Jomblo atau masih Abi deh hiji jadi mohon dari itu nawan. sabi sih bapak apanya. Kami mah dua. Oh iya, Jamil itu tadinya mau jadi kakak ipar saja, cuma kamu udah siap dulu. Saya kurang cepat. Kita terus. Ya. Dia pada nyebut gitu. Jamil ya. Kayak udah jadi biasa Jamil. Jamesnya biasa juga kan. Jamil lah. Jamilnya. Ihsan kita. Ihsan. Muanur. Lah itu memang si teteh. Oke, perkenalan sudah ya. Ini ada sebelum Jamil berbagi cerita, ada sebuah film pendek buatan produser yang sangat mahal gitu ya. Ada film pendek. Mudah-mudahan dari film pendek ini juga bisa diambil hidayahnya, bisa diambil ibrohnya juga kita udah semua. Mangga dia operator film pendeknya tolong diputar. Tuhan kita manusia tergantung pada pemikirannya terhadap kehidupan alam semesta dan manusia lainnya. Manusia bisa bangkit karena ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran-pemikirannya. Sebab pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat pemahaman. Ini ada anak ini dulu kalau kali. manusia bergerak dan bertingkah laku sesuai dengan pemahaman yang ada pada dirinya. Jadi apabila kita akan bangkit, pertama-tama harus mengubah pemahaman-pemahaman kita yang keliru dengan cara berpikir terlebih dahulu. Karena pemahaman itu berdasarkan atas pemikiran yang kita miliki. Islam hadir dan menciptakan pemahaman yang benar dan menuntaskan segala permasalahan yang ada. Karena Islam itu menenangkan hati kita, memuaskan akal dan pikiran kita, dan sesuai dengan fitrah manusia. Maka karena masih banyak tamu undangan yang belum hadir ya, boleh para peserta boleh ke depan maju duduknya biar lebih afdol ya. Ini ada film pendek dari Kang Jamil Nur Ihsan, kaset yang bercahaya.
musisi yang bergerak di seni suara, di band, tata musik teater, yang mana informasi-informasi yang saya dapat dari referensi-referensi berkesenian yang khususnya datang dari barat mengantarkan saya menjadi sosok yang liberal, yang mana saya dapatkan dari informasi-informasi yang saya dapatkan secara bebas tanpa filter akidah yang kuat, bahkan tidak berakidah Islam sama sekali, sehingga menjadikan saya sosok individu yang berkehendak sesuai dengan etikanya sendiri, berkehendak hanya dengan sekemauan sendiri. Selama menurut saya itu benar, baik, maka akan saya lakukan. Terserah orang lain berbicara apa, selama itu adalah arah yang akan saya tuju atau capai, atau cita-cita impian, maka tetap akan saya tuju. Rock and roll kalau kata Mick Jagger, kalau kata Bob Dylan, rolling like a stone. Itu dimulai dari kesadaran berpikir bahwa menjadi diri sendiri itu maka mesti mengetahui siapa dirinya. Jika ingin tahu siapa dirinya, maka mesti mengetahui apa dirinya, wujud apakah manusia itu, dan merujuk pada kesimpulan bahwa saya ini adalah makhluk. Maka selayaknya atau sepatutnya sebuah ciptaan, maka mestilah sesuai dengan apa yang diinginkan penciptanya. Dan hanya di dalam Islam saya temukan kebenaran tentang siapa pencipta saya, yang mana terjelas dan terjawab dengan secara memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia, dan melahirkan ketenangan dalam jiwa. Akhirnya saya bisa melihat kebenaran. Akhirnya saya bisa melihat dengan jelas apa itu kehidupan. Bagaimana proses atau sempurnanya ciptaan sang pencipta. Sehingga akhirnya saya dengan leluasa bisa menjalani kehidupan ini karena arah dan jalannya jelas. Sehingga membuat saya semakin bersemangat, membuat saya termotivasi untuk selalu melanjutkan hidup, untuk selalu berikhtiar, bersemangat, karena ujung jalan ini adalah cahaya yang terang. Semoga Allah tetapkan saya di jalan ini. Semoga Allah beri saya kekuatan untuk selalu berubah, mencapai ridhonya, sehingga berjalan menebar kebaikan, membawa perubahan untuk masyarakat, menuju kepada berlanjutnya atau muncul kembali ke permukaannya, kembali berjaya peradaban Islam yang mulia. Alhamdulillah ya, barusan kita udah menyaksikan film pendeknya dari Kang Jamil. Nanti biar lebih jelasnya mah kita langsung aja wawancara gitu, langsung aja tanya-tanya ke orangnya ya, mumpung ada di sini. Bisa terjawab. Kang Jamil, itu tahun berapa itu videonya? Itu kemarin kalau nggak salah ya. Dulu mah agak rencop gitu ya, Kemok gitu ya. sekarang mah jadi yang cabi. Alhamdulillah. Ada Ya gitunya. yang beda Kang bagusnya cabinya cabi sawah awak. Jangan salah.
Lima pimpinan gue dari kan. Alhamdulillah karena saya dulu tuh pas diambil sama kameramen Bapak Sidik lagi sakit. Masih sakit gitu kan dulu sempat katanya sempat sakit lama gitu ya. Ya. Kang Jamil itu. Sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang udah 2 bulan melakukan kegiatan normal. Dan aktivitas sekarang nih, Kang Jamil apa nih? Kan dulu mah musisi gitu, kuliah, musisi main band gitu kan. Nah sekarang aktivitasnya apa nih Kang Jamil? Yang rutin tiap minggu saya lakukan halaqah ngaji, terus kerja Senin sampai Sabtu di daerah Margahayu Bandung di Tanjung Sutra ya. Ngepel, bersih gitu. karaoke, DJ, ya macam-macam. Alhamdulillah jadi bergerak lagi. Ini Masya Allah ya, Kang Jamil itu selain bekerja juga beliau menyempatkan waktu untuk ikut kajian juga ya. Ya. Masya Allah itu Karena penting Pak, penting. ternyata hidup itu ada ilmunya. Jadi hidup teh nggak ujung-ujung hidup. Hidup itu nggak ujung-ujung hidup itu. Jadi gimana nih? Nggak tiba-tiba hidup aja gitu. Pasti ada sebabnya dulu sebelum ada akibatnya hidup. Jadi kita dilahirkan itu bukan ujung-ujung gitu. Bukan ujung-ujung, Bukan karena hasil produksi emak jeung karena bapak. kan itu, nah itu karena ya. Karena. Coba bapak numpak mah, nah, kan Ya. berarti mau ujung-ujung gitu. Pasti ada sebabnya. Dan bapak oke mau ujung-ujung numpak, pasti ada sebabnya gitu. Maka sebab itu harus digali gitu. Tentang kenapa harus hidup itu juga nggak bisa kita karang sendiri ya kan. Soalnya hidup itu bukan karena saya, karena bapak lupa emak. Intinya setelah saya lalui ternyata hidup itu adalah sesuatu yang direncanakan, dan tentang rencana itu mesti kita cari tahu. Karena kalau kita nggak tahu tentang apa itu hidup, maka kita nggak bakal pernah tahu tujuan hidup kita kemana. Itu balik kan. Jadi Allah itu menciptakan kita itu bukan hanya sekedar menciptakan gitu ya. Kita Jamil tah hidup di Cileunyi misalnya. Ini bukan begitu ya. Karena tidak ada satu hal yang diciptakan tanpa alasan. Ya. Sekecil apapun ciptaan mesti ada alasannya kenapa diciptakan. Amal perbuatan ngorong misal, Ngorong, orang bari ngorong. pasti ada alasannya. Itunya ayah menyumpah di hidup, maka dilakukanlah ngorong. Tujuannya supaya kotoran di dalam hidup hilang. Pasti ada tujuannya. Sekecil-kecil apapun hal yang diciptakan pasti terikat dengan tujuannya. Ya. Nah, menurut Kang Jamil sendiri ini tujuan hidup manusia nih sesuai dengan tema nih Kang Jamil. Tujuan hidup manusia itu apa sih? Kalau dilihat secara umum, arti tujuan manusia itu adalah hal yang direncanakan untuk hari ini, besok, dan masa depannya kan gitu ya. Nah, berarti tujuan hidup adalah sesuatu yang direncanakan oleh setiap individu. Nah, namun kalau menurut saya, jika tujuan hidup itu variatif atau subjektif, maka kehidupan ini tidak memiliki rencana yang matang, acak-acakan. Jadi namun misalkan pengertian tujuan hidup itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh setiap individu untuk hari ini, esok, dan masa depannya, pasti bakal relatif,
pasti subjektif, pasti beda-beda, dan pasti berubah-ubah. Bahkan rencana untuk hari ini pun bisa berubah-ubah kan gitu. Namun rencana untuk hidup hari ini saya mau makan bakso, tukang bakso dadakan kan jadi berubah dan nah, maka itu menurut saya adalah sudut pandang tentang tujuan hidup yang belum tuntas. Jadi menurut saya tujuan hidup itu mesti satu dan mesti seragam, karena kita hidup di dalam satu alam yang sama dan berasal dari sumber yang sama. Pasti maksud si sumber menciptakan itu adalah dengan tujuan yang sama pula. Nggak mungkin bervariatif. Adapun tujuan hidup yang direncanakan untuk hari ini, besok dan seterusnya itu menurut saya itu bukan tujuan hidup, tapi adalah bagian dari rencana yang dicapai untuk menuntaskan tujuan hidup yang menjadi dasar rencana itu dilangsungkan. Pasti ada tujuan hidup yang mendasarnya, yang mana itu adalah sama di setiap individu manusia. Nah, maka kesimpulannya menurut saya tujuan hidup itu adalah mesti sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan si pencipta atau yang menciptakan tentang kehidupan ini. Jika kita pengen tahu apa sih tujuan dari sesuatu, maka kita harus tahu dulu sesuatu itu apa. Misalkan kita bikin pisau, sebelum kita punya tujuan tentang pisau itu, maka kita harus tahu dulu pisau ini apa. Pisau ini untuk apa? Untuk apa sih kita menciptakan pisau? Setelah kita tahu fungsi atau kegunaan atau khasiat pisau ini untuk apa, maka selanjutnya adalah tujuannya. Begitupun dengan manusia. Apabila kita pengen tahu tujuan hidup manusia, maka adalah mesti tahu dulu apa sih tujuannya diciptakan manusia. Setelah kita paham tentang proses atau tujuan dari proses penciptaan manusia, selanjutnya adalah tujuan manusia itu. Nah, ini buat penonton ya, buat rekan-rekan di sini nih, ada yang tahu nggak tujuan Allah menciptakan kita itu tujuannya untuk apa? Ini ada satu door prize nih buat teman-teman dapat kaos punten Bang Awek, door prize-nya. Cung saha nu biasa ngajawab kengi kaos dari Bilal ID. Keren. Seperti yang dianggo sama ini nih, Kang Jamil nih, keren dari sponsor kita. Ada yang bisa jawab? Boleh ke depan, Pak. Boleh ke depan, Pak. Ke depan, Pak. Siapa yang mau jawab bisa menjelaskan tujuan hidup manusia itu apa sih gitu? Menurut teman-teman ya, ini menurut teman-teman. Yuk, siapa yang bisa jawab? Mangga ulah izin sok. Yang bisa jawab dapat kaos dari Bilal ID. Saha nggak ada yang ngejawab? Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi di Manirancan KRT UNEP tujuannya untuk ibadah ke Allah. Itu pas. Waalaikumsalam. Ya, jawabannya betul. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Silakan Kang Bagus dikasih kaosnya ya. Oke,
Jamil, tadi ada jawaban nih dari Pak UNEP ya, Pak RT dari mana? Manirancan, Masya Allah jauh. Manirancan ke sini. Kata Pak UNEP itu tujuan hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah. Nah, ini menurut Kang Jamil sendiri, tujuan hidup manusia beribadah kepada Allah itu bisa dijelaskan secara gamblang menurut Kang Jamil aja ini. Menurut saya benar sekali apa yang dikatakan sama Pak RT, karena iya sama Pak RT, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala atau kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia selain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu teh. Nah, ya kan? Apa loh Pak itu? Enak gitu. Ya, jelas kan? Nah, itu sebenarnya tujuan, maka pasti mestinya tujuan hidup manusia mah sama itu, dan akan menjadi satu hal yang sangat simpel dan tidak menjadikan seseorang menjadi sosok yang ambisius gitu, untuk menggapai sesuatu yang mana sifatnya labil tadi kan, berubah-ubah dan sementara gitu. Nah ini ibadah ini kan luas ya. Jadi menurut kalian ibadah itu apa sih? Ibadah, ini kata ibadah kan ada yang menyebut juga ibadah itu bisa sholat, itu kan sedekah juga ibadah, puasa juga ibadah gitu. Nah ini menurut Kang Jamil, ibadah itu apa sih? Ibadah itu kan satu bentuk penghambaannya, ibadah yang pelakunya si Abdul kan, hamba Kang Abdul, ada Kang Abdul di sana, Padang. Abdul yang terbaik itu sebenarnya. Jadi konteks ibadah itu adalah berarti kalau di sudut pandang saya, maka ketika Allah bertujuan menciptakan manusia untuk beribadah, adalah selayaknya manusia itu menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk penghambaan itu setelah saya lihat dari fenomenanya, ternyata terdapat dua bagian. Ada ibadah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau ibadah mahdoh, ada ibadah ghairil mahdoh atau tidak seperti muamalah. Nah, disimpulkan berarti segala bentuk perilaku, amal perbuatan dan kreasi manusia seyogianya adalah didasari dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun hingga tidur itu adalah beribadah. Bangun bekerja ibadah, ketemu orang ibadah, makan beribadah. Kumaha supaya terjadi ibadah, maka disesuaikan dengan apa yang Rasulullah Muhammad SAW contohkan. Karena kalau saya lihat, tapi ini mah sudut pandang saya gitu, Allah itu menurunkan Rasul itu, mengutus Rasul itu adalah sebagai prototipe, sebagai contoh suri tauladan gitu, uswatun hasanah gitu. Jadi apa yang Allah ingin itu adalah seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, amal perbuatannya, cara dia bermuamalah, cara dia menunaikan haknya Allah atau melakukan ibadah khusus kepada Allah, cara dia menunaikan hak dirinya, cara berpakaian, berakhlak, dan cara dia bermuamalah, bahkan berdaulah gitu, bernegara, bermasyarakat. Nah, seluruhnya itu apabila kita sesuaikan dengan prototipe tadi, maka itu adalah bentuk ibadah yang sempurna atau ibadah ideal yang akan
menjadikan Allah ridho pada setiap manusia. Ya, jadi kesimpulannya ibadah itu adalah sesuatu perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah, Ya, juga sesuai dengan contoh baginda Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi dan wasallam. menambahkan lagi satu adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas kan, gitu. Dan Ya. percuma kan Karena sekarang tadi kan posisinya kalau seorang hamba tidak Ya. ikhlas ya, atau seorang pelayan tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah dipecat, Pak. pecat bakal di PHK gitu. PHK gitu. Dan tidak ada alasan untuk tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Dengan Allah menciptakan kita, tandanya kita itu berada atau Allah itu tersirat kita di benak Allah Subhanahu wa taala. Tersiratnya kita di dalam benak Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud cinta yang sangat besar. Sebagaimana kita mencintai istri, balikin Tegaduh dulu gitu, atau anak gitu kan. Ketika saya jatuh cinta terhadap anak, maka di dalam keseharian saya itu adalah anak saya yang tersirat. Ya. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun tidak tersirat Bapak Sidik di Allah Subhanahu wa taala, maka si anak Pak Sidik mau diciptakan gitu. Mungkin Pak Sidik jadi keresek apa bang? Nah, karena tersirat ayat Bapak Sidik di benak Allah Subhanahu wa taala, maka terciptalah wujud Pak Sidik dengan ceritanya yang Masya Allah Allah ciptakan dari semenjak di alam gaib hingga nanti ke alam gaib kembali kan gitu. Nah, itu wujud cinta yang menurut saya sangat tidak etis sekali ketika kita Allah ciptakan terus kita tidak menerima gitu atau tidak ikhlas melakukan wujud penghambaan gitu. Toh Allah tidak meminta kita salto misalnya gitu, atau kalau harus jalan dari gedung ke gedung kan gitu. Kita pindah ke gunung. Semua yang Allah minta itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada hal-hal yang akan menjerumuskan manusia. Bahkan apapun yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang akan menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat. Semuanya menyenangkan ternyata setelah saya kaji dan amalkan, ternyata itu suatu hal yang luar biasa, Pak. Masya Allah, Kang Jamil ya, dulu musisi, sekarang alhamdulillah pemaparan materinya sangat ilmiah sekali ini Kang Jamil. Masya Allah. Ini berhubung waktu ini Kang Jamil, Siap. katanya durasinya udah mepet karena nanti tujuan hidup manusia itu akan digali lagi lebih dalam lagi oleh pemateri kita ya, Ustaz Ari Permana. Ya mungkin dari saya sebagai moderator yang masih magang dan juga Kang Jamil, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dari Insyaallah, amin. Sebagai inspirator yang sangat, ini Masya Allah ini bagus sekali tadi. Saya agak berat hati gitu. Jadi disandingkan inspirator, sedangkan saya adalah seseorang yang sangat butuh inspirasi sebenarnya. Itu udah bingung kan sob, kalau menjadi konektor kan di terminal gitu. Nah itu ya benar. Kalau kalkulator minum motor, ya udah jadi inspirator gitu. Ya mungkin dari saya dan Kang Jamil dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berbincang-bincang kembali, bisa bertemu kembali ya di acara yang sama. Amin. Mudah-mudahan mungkin segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih ke Pak Moderator dan guest kita. Lanjut saja ke pemateri yang selanjutnya, yaitu Ustadz Ari Permana. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mohon izin untuk berdiri untuk abdi tatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di acara yang perdana kita bisa kembali melakukan pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam moga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan kita, sauri tauladan kita semua, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini biasanya duduk di lesehan, terus berdiri jadi gak nyaman. Oke, sebelumnya boleh saya minta dirapihkan sapnya seperti sap sholat. Maju ke depan, silahkan. Dibawa makanannya, mau dimasukkan ke kantong dulu, silahkan. Ini masuk, ini maju, ini seperti sap sholat. Yang di depan terus maju Pak. Ini kan supaya bawa saja makanannya, supaya kita lebih biar. Nah ini kan udah ada ininya nih, jadi bisa ruangan ini bisa ini yang di depan, masya Allah ini masih kosong, ini pahalanya besar di depan itu. Onta ya di jalan itu. Silakan, tafadhol ini di depan kemana? Tafadhol di depan. Ini pertama silahkan diisi terlebih dahulu. Ya kan biasanya gitu kan, sholat juga pertama diisi terlebih dahulu. Silahkan sapnya. Nah biar asapnya tidak terlalu menggulung di ya, insya Allah. Nah sekarang sap kedua silahkan diisi sap kedua. Masya Allah. Nah kan kalau ada yang lelah nanti bisa bisa saling pijit gitu kan. Silahkan sap yang kedua silahkan diisi. Masya Allah. Bawa kopinya silahkan. Ya, saf ketiga silahkan diisi. Saf ketiga dirapikan. Itu yang karena kasihan itu ada yang di pinggir WC itu. Aduh, masya Allah. Nah, itu masya Allah. Nah, masya Allah. Makanya kata dalam Al-Quran itu kita itu seperti apa? Kita itu harus bersaf-saf ya. Barisan umat Islam itu harus rapih ya, masya Allah. Dan celah yang kosong dalam sholat juga harus diisi. Nah mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih terkondisikan seperti ini, insyaallah. Tuh, kan agak kene ini bisa nampung lagi teman-teman kita yang masih istilahnya banyak. Itu ada yang di depan, masya Allah. Silakan Ustaz di dekat WC. Nah itu ini kosong. Nah, ini kosong. Bentar ya tadi. Ya, kosong. Nah, kalau seperti ini sudah agak enakan, kelihatannya juga ya, apa istilahnya,
sebelum ke pemateri, mari kita doakan ya ibu bapak kita, guru-guru kita, anak istri kita, saudara-saudara kita yang mana memang sudah meninggalkan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat serta ampunannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di surga. Kita doakan juga ibu bapak kita, guru-guru kita, anak istri kita, saudara-saudara kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera diberikan kesembuhan. Kita doakan juga pada kesempatan malam hari ini, ibu bapak kita, guru-guru kita, anak istri kita, saudara-saudara kita yang lagi sempit, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilapangkan, dan yang dalam keadaan susah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan karunia yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita doakan juga yang punya tempat ini, yang punya tempat ini ya, alhamdulillah ya, saudara kita Kastawan Yoga ya, yang mempunyai tempat ini ya, gudang ini, kita doakan mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi bapak-bapak kalau ada yang punya adik, anak yang sudah siap nikah, silakan ditawarkan. Tapi seleksinya harus ke saya dulu, Pak. Kalau yang cantik pasti jadi ke saya. Masya Allah. Oke. Operator. Nah, kita akan membahas materi tujuan hidup manusia. Ini materi yang awal saya akan berikan kepada para hadirin sekalian. Mungkin sebagian sudah ada yang mengkaji ini, karena memang dari beberapa bulan kemarin kita sudah mengadakan kajian rutin setiap minggu di sini bersama para pengusaha. Jadi ada yang namanya Asalim ya, Asosiasi Pengusaha Muslim. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita kumpul di sini, yaitu temanya tujuan hidup manusia, yang mengadakan ya dalam forum Muslim Leadership Forum. Muslim Leadership Forum keinginannya yaitu cita-cita saya itu supaya kita itu memang akan menjadi pemimpin, dan memang kita diciptakan itu adalah untuk jadi pemimpin. Dan seorang pemimpin itu jangan sampai salah arah, ya. Jangan sampai salah mengarahkan orang lain, gitu. Karena kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelum ketujuan hidup, saya ingin menggambarkan bagaimana perjalanan hidup manusia. Jadi perjalanan hidup manusia itu ada lahir, ya, lalu mati. Jadi simpel ya. Jadi perjalanan hidup manusia itu, yang pertama ketika kita dilahirkan dan kita mati, itu yang diketahui oleh kita. Padahalnya kita juga pernah ya, ada di garis waktu sebelum manusia ada, dan itu panjangnya tidak terhingga.
Lalu kita lahir di garis waktu sebelum kita ada, kita itu pernah ya bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengatakan kepada Allah, qalu bala syahidna. Ya Allah, sungguhnya kami bersaksi kepada bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Lalu kita lahir. Usia apa? Lahir, ada yang lahir langsung mati, ada Pak? Ada ya. Baru lahir meninggal. Ada yang 5 tahun, 7 tahun usianya, ada yang sampai 100 tahun, ada juga yang masih remaja, ada yang masih lucu-lucunya meninggal dan yang itu. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari garis waktu kehidupan. Kita hidup dan kita itu pasti bakal mati. Namun jarang orang yang memikirkan bahwa setelah kematian itu ada garis waktu setelah manusia mati. Seolah-olah ketika kita sudah mati itu, kita itu sudah beres segala sesuatunya. Padahal kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sangat panjang. Kenapa? Panjangnya tak terhingga, selama-lamanya. Khalidina fiha, khaliduna fiha. Panjang tak terhingga. Baik itu nanti ada yang masuk ke surga, maka dia kekal abadi. Yang namanya kekal abadi itu tidak ada batas. Jadi ini yang banyak kita lalaikan karena kita tidak paham terkait garis waktu. Seolah-olah bahwa kita itu kalau hidup merasa esok itu akan hidup. Masih merasa besok akan hidup, Pak? Kita itu selalu optimis. Kenapa kita merasa besok pasti hidup? Karena yang di bayangan kita itu adalah dunia. Karena yang di bayangan kita itu adalah dunia, seolah-olah. Jadi kalau orang sehat, janjang, terus dicita-citakan, isukan, rek ngalakukan, dilanjut. Hidup di dunia ini harus kita pahami. Hanya sekali, hanya sebentar saja, dan tidak terulang lagi. Jadi hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar saja, dan tidak akan terulang lagi. Itu yang harus dicatat oleh kita semua. Kita itu tidak akan bisa mengulang hari esok. Makanya nanti yang timbul itu pasti apa? Kalau kita tidak memanfaatkan hidup yang hanya sekali, hanya sebentar saja, dan tidak terulang lagi itu, kita pasti menyesal. Dan jangan sampai penyesalannya itu penyesalan yang panjang sekali, penyesalan yang abadi. Itu jangan sampai penyesalannya itu adalah penyesalan yang abadi. Lanjut. Nah ini ya, kita di ya, nah itu tak kurang tuh. Di sini paling sepuh mungkin Pak Iwan. Pak Iwan. Dulu itu Pak Iwan itu lucu sekali. Pernah ngawakan sama ibu bapaknya, pernah gitu kan. Dan sekarang juga sedang masa lucu-lucunya. Sedang masa lucu-lucunya. Pak Unek juga sedang pada masa lucu-lucunya.
Nah, ya ini kan masa gak lucu ya. Kadang semakin sepuh itu ya lucu gitu juga, lucu juga. Ya, dilanjut. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat An-Naji'at itu ka'um yauma yarawunaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Jadi pada hari mereka melihat hari bangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Lamun bahasa orang mah cikene. Cikene. Misalkan siapa ya? Pak Iwan, misalkan siapa Pak Iwan yang dulu ya? Di sini ada yang bertetanggaan, misalkan siapa Kang Rahmat Giran sama Kang Hermawan. Misalkan Giran itu tahu kecilnya Kang Hermawan, cikene tah uher misalkan. Ayeuna geus boga budak deui cikene budak. Dan kita pasti merasakan waktu itu cepat berlalu. Waktu itu cepat berlalu. Dan yang paling ngeri itu ketika kita nanti itu dibangkitkan, kita merasa apa? Alah urang teh teu ngalakukeun nanaon hirup di dunia teh. Asa cikene hirup di dunia. Ayeuna geus dibangkitkeun. Berarti kalau dibangkitkan itu sudah kiamat dan nanti dibangkitkan menuju pada manusia. Asa cikene. Kemarin istri saya lahiran, anak yang keempat. Saya merenung, asa cikene saya tuh ya, kalau lihat foto-foto waktu kecil asa cikene saya tuh diasuh. Sampai sekarang misalkan lulus sekolah, menikah, dan sekarang hari ini saya punya anak. Asa cikene. Nah, ini yang harus dipahami. Hidup manusia itu ibarat mimpi. Imam Ali berkata, yang dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, "An-nasu niyamun izamatu intabahu." Manusia itu tidur ya, ketika mati baru bangun. Manusia teh sare geus maot kakarahuda. Ya. Jadi ketika kita meninggal baru kita terbangun. Makanya nanti dalam Al-Quran banyak sekali penyesalan orang yang hidup. Dalam surat An-Naba misalkan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lamun makieu masalah urang teh meninggalnya jadi tanah gitu. Itu orang kafir. Atau nanti ada orang itu ingin dihidupkan kembali dan ingin berbuat amal. Tapi itu semuanya kadong dora bahasa kolot. Jadi ulah nepika ya, urang geus maot ka karahuda. Lamun urang gagal di dunia masih bisa diulangi untuk meraih kesuksesan. Masalah dunia ya, anu dagang comro tepayu ganti jadi roti bakar misalkan, roti bakar payu. Tapi ketika kita gagal di dunia ini dalam menjalankan misi hidup kita sebagai seorang muslim, seorang makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita terbangun dari kematian, kita menyesal
itu kadong dorak. Jadi mumpung masih hidup, ini hidup semuanya, hidup, ini hidup. Alhamdulillah kalau di sini tuh si zombie gitu. Alhamdulillah. Ini yang harus kita ya. Rata-rata umur kita rata-rata 60 tahun. Terus benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Umur yang 60 tahun itu harus dikurangi dengan masa kanak-kanak kita. Sebelum balik 15 tahun, tinggal 45 tahun. Lanjut. Harus dikurangi dengan masa tidur kita 8 jam sehari, 1/3 masa hidup. 45 bagi 3, 15 tahun. Jadi lamun tukang sare lah. Komo lamun keur mah tukang sare, tapi sarena geus teu bisa mimpi-mimpi acan. Ribu. Coba. Jadi waktu yang benar-benar kita pertaruhkan adalah 30 tahun. Itu juga kalau sampai 60. Itu juga kalau sampai usianya 60 tahun. Terus dia 30 tahun teh dipakai teu salat urang, dipakai teu nyiar ilmu, dipakai naon cicing ngadaweung. Padahal usia yang ini itu adalah usia yang kita pertaruhkan untuk menghadapi kehidupan yang selama-lamanya. Ini yang kita pertaruhkan. Kalau ada orang masih kena orang. Orang masih orang karek lulus SMA. Kalau lah kewe tobat mandi sekolah. Jadi masalah yakin itu bakal lebih kapal. Jadi 30 tahun yang benar-benar kita gunakan waktu sebaik-baiknya waktu ini kita hitung. Amal kita itu seperti apa. Dan banyak orang yang gagal itu karena dia tidak paham tujuan hidup. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak paham apa tujuan kita hidup. Banyak yang gagal. Gagal di sana apa? Su'ul khatimah. Banyak yang gagal. Banyak di antara kita itu sok diengke-engke lamun rek berbuat baik teh. Urang sok ngabayang. Lamun rek impak sodaqoh teh ngadaguan naon apa? Ya? Ngadaguan beunghar masjid goreng. Aing mun beunghar dibangun masjid. Padahal aya duit 50.000. Teu duit 50.000 di masjid. Nah, kudu ngadaguan mana? Urang pokona mah ya ke geus kawin, makara urang mereka bener hirup. Pede bakal menang jodoh gitu. Jeung pede payu deui. Ya,
geus kawin urang kakara rek bener hirup aya anu can kawin jeung maot no bang ada goan obat ada goan rek oke geus kawin tawa aya geus kawin can boga budak geus boga budak kakara urang rek hirup bener aya nu kitu pede kumaha mun teu dibere budak aya teh mun teu dibere budak aya berarti gua bener-bener hirup teh nah ini yang selalu kita lalaikan. Nah, jadi semua manusia itu akan menyesal terbagi dalam 3 kelompok. Yang satu adalah kelompok yang paling berat penyesalannya. Yang kedua, kelompok yang berat penyesalannya, kelompok yang ringan penyesalannya. Kelompok yang paling berat itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu paling berat. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka jahanam. Lalu yang kelompok yang berat penyesalannya ada. Siapa? Orang mukmin, orang muslim, atau orang yang mengaku Islam, Islamnya hanya sekedar KTP, tapi gak tahu tujuan hidup di dunia. Di dunia pokoknya mah antara perintah dan larangan dirarumpak kabeh. Nalika dinasehatan sombong, mana yang mau sok alim. Di mana masantren di mana? Berat penyesalannya. Baru setelah terbangun dari kematian baru menyesal, ngadeg-deg mengharupan hisab wal mizan. Ngadeg-deg. Lalu ada kelompok yang ringan penyesalannya. Ada orang-orang soleh yang masuk surga pun menyesal, Pak. Kenapa menyesal? Ada yang ahli surganya itu karena dia dawam dalam berinfak, misalnya. Dawam continue berinfak sehari 2.000 sedekah subuh kepada anak yatim. Ternyata itu jadi jalan dia masuk ke surga. Jalan dia masuk ke surga. Dia menyesal ketika masuk surga tuh. Lamun mah apal ieu duit 2.000 teh bisa asup keun kuring ka surga anu sakieu nikmatna. Balikeun deui abdi ya Allah ka dunia. Duit nu aya kabehanana diimpakeun kabehanana ku jalan Allah. Para syuhada menyesal, Pak. Orang-orang yang mati syahid itu ingin kembali lagi, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bangkitkan saya lagi, saya akan berjihad. Sampai dia itu meminta 73 tebasan pedang lagi. Jadi hari ini mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menyesali kehidupan yang lalu dan merubah kehidupan kita untuk esok hari dan seterusnya. Minimal nanti kita itu masuk ke kelompok yang ringan penyesalan. Kelompok yang ringan penyesalannya itu mereka yang paham terkait tujuan hidup di dunia. Lagi. Jadi dengan umur yang sangat singkat ini, maka manusia harus paham apa tujuan hidupnya. Untuk apa kita hidup di dunia ini?
naon atuh urang hirup teh di dunia teh? Nahangan ukur hirup, ingat kata Buya Hamka, apa? Kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Lamun orang hidup dengan ukur kokoreh cok, yuk, no tuh kokoreh cok. Kan ukur mikirkan si pejit, si beteng. Naon beda kan orang jeung tenyong, monyet maksudnya. Naon beda na orang jeung monyet. Maka hari ini sengaja ikhwan sekalian diajak hadir ke sini itu untuk mari bersama-sama kita memahami arti hidup ini. Jangan seolah-olah hidup ini tidak sukses karena calon orang dikawin ku batur, seolah-olah tidak sukses. Hidup ini tidak sukses karena kita tidak mempunyai gelar. Tenang, gelar profesor, doktor, dan yang lainnya akan hilang. Tinggal itu almarhum. Nanti juga punya gelar, gak apa-apa. Bisa yang terek punya gelar, kasih. Balik di gelaran. Sama pahit-pahit. Jadi banyak orang yang seolah-olah kalau tidak kaya itu tidak sukses, tidak sesuai dengan tujuan hidup kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin, seimbang kan? Lamun apa tujuan hidup, maka akan apa? Akan seimbang. Nah, mungkin anu beunghar di peta Jakarta. Aya muzaki, aya mustahik. Anu teu boga bakal kabagean Jakarta. Kabayang-kabayanganna baradeungan kabeh. Coba kabeh baradeungan. Da teu rame hirup teh tuh. Atawa kabehanana tarasep kabeh. Kan mau kayak lu goreng lah temennya. Tahu mancung kabeh, kan mau kayak lu temen. Bodas kabeh, mau kayak lu. Itu makan ayam warna-warna, kulit warna kulit, ayam. Kita jadi warna-warna kehidupan. Tapi tadi tujuan kita semuanya nanti itu akan sama. Jadi hakikat hidup itu dipahami, hidup itu akan terarah kaya makna dan mantap. Jadi orang yang memahami hakikat hidup, maka hidupnya itu terarah kaya makna dan mantap. Lalu kalau tidak dipahami, hidup tak tentu arah, kosong dari makna dan gelisah. Jadi kalau kita sering gelisah, berarti ada masalah dalam tujuan hidup kita. Apa sih yang harus kita gelisahkan? Apa yang harus digelisahkan? Salah rezeki. Masalah apa, Pak? Yang digelisahkan? Sampai kata bisa sore guling gasahan. Ternyata bisa jadi kegelisahan kita itu masalah apa? Masalah anu dijieun urang sorangan.
loba hutang. Itu kegelisahan yang dibikin oleh kita sendiri. Jadi apa tujuan hidup manusia? Bagaimana cara menjawabnya? Ya. Ternyata ya, kita harus mendapatkan informasi dari Pencipta, berpikir untuk membuktikan informasi yang benar-benar dari Pencipta, maka sumbernya itu membuka informasi dari Pencipta kita. Jadi tujuan hidup manusia itu apa? Akhirnya dibalik. Akhirnya bagaimana? Sebenarnya apa tujuan Pencipta menciptakan manusia? Karena kalau tujuan manusia pasti akan beda-beda. Ya. Tujuan manusia itu nanti akan berbeda. Ada yang ingin menguasai dunia, hingga si Gorgon misalnya. Apa Gorgon? Maka kalau kita apa istilahnya menanyakan apa tujuan hidup manusia, maka kita itu tidak akan punya jawaban yang pasti dan baik. Maka untuk memastikan, karena kita itu adalah manusia yang diciptakan, maka kita harus menanyakan kepada Sang Pencipta, apa tujuan Pencipta menciptakan manusia? Ini diciptakan nggak, Pak? Atau langsung, jadi langsung di langit, kumisan? Tiga Mr. Bean, gitu ngareng man, gitu man? Kita itu dicipta. Nah, karena kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta, kita harus mendapatkan informasi dari Sang Pencipta. Itu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berpikir untuk membuktikan informasi yang benar-benar dari Sang Pencipta. Maka kita membuka informasi dari Sang Pencipta. Sumbernya dari mana? Informasi dari Sang Pencipta, sumbernya dari mana? Dari mana? Dari Cintari atau apa? Nyebutkan Al-Quran. Al-Quran dari mana? Bar ya, kita tahu betul. Nah, makanya apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Untuk mengetahuinya kita harus membuka akal. Betul? Ya. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Tepati-pati bahasa Sunda namanya. Tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia, jin jeung manusia kecuali ibadah. Lalu apalagi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka." Jadi
Tujuan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjadi seorang khalifah di muka bumi. Kan jadi pertanyaan, ibadahna kumaha? Karena orang besi itu, namun eueuh informasi tentang ibadah besi bahaya. Aduh di sisi kerja we, nah aduh ujung ibadah besi salah. Cepi di juru politika, juga Rolling Stone itu, besi nanti menuju ibadah. Nah, tidak tahu bagaimana ibadah itu, tidak memahami apa hakikat ibadah. Jadi menurut informasi dalam Al-Quran, kita percaya Al-Quran, Pak? Ada di sini yang tidak percaya pada Al-Quran? Semuanya yang percaya pada Al-Quran? Percaya? Percaya. Lututnya ya. Tarik. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang harus kita pertanyakan, bagaimana cara menjadi Abdullah, hamba Allah dan Khalifatullah, ya, pemimpin di muka bumi ini yang baik dan benar. Kita harus paham apa? Cakupan syariat Islam. Di sini Islam semuanya? Islam. Alhamdulillah. Jadi kan tekudu ribuh menjelaskan, guru masahadatkeun heula kan. Islam semuanya. Alhamdulillah. Nah, kita harus mengetahui cakupan syariat Islam. Jadi jangan benar-benar jadi hamba Allah anu bener. Urang kudu paham cakupan naon wae anu diparentahkeun jeung anu dilarang ku Allah jeung Rasulna, anu disebut ya disimpulkeun syariat Islam. Parentah jeung larangan teh kudu apa? Naon wae anu kudu anu bisa jadi ngadatangkeun ibadah teh kudu apa? Sebab naon usia kita terbatas, tapi kita tidak tahu apa-apa terkait ibadah. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan itu hanya cukup misalkan nanti sekedar ibadah mahdhah. Makanya kita harus tahu cakupan syariat Islam. Nah, cakupan syariat Islam itu ya ada 3 dimensi. Jadi, cakupan syariat Islam itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yaitu hubungan yang pertama akidah, yang kedua adalah ibadah. Hablum minallah. Ieu kaitanna jeung naon? Akidah jeung ibadah. Maksudnya di salat, saum, zakat, haji. Ini adalah dimensi hubungan manusia dengan Allah. Aturannya sudah ditetapkan? Sudah. Namun sholat 5 waktu. Anu wajibnya, anu sunatna loba. Terus akidah juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon anu kurang wajib diimani itu. Sehingga kalau ada orang yang tidak mempercayai salah satunya, maka apa?
bisa batal atau gugur keislaman. Lalu yang dimensi kedua, hubungan manusia dengan dirinya, makanan, minuman, pakaian, akhlak, itu juga bagian dari ibadah. Jadi jangan seolah-olah lamun urang make pakaian teh ya. Ngan ukur naon? Gaya ukur. Nah, sabab teu apa bahwa make pakaian itu bisa jadi ibadah. Makan, seolah-olah makan itu ngan ukur ngeusian peucit unggul. Karena teu apal bahwa makan itu bisa jadi ibadah. Dalam Islam diatur masalah makan, Pak? Diatur. Pakaian diatur? Ketika kita paham misalkan dalam berpakaian, oh pakaian, kita paham berpakaian, bahwa dalam berpakaian itu yang pertama kita itu yang wajib kita pakai itu adalah pakaian yang menutupi aurat. Merek mah nomor 2, nomor 3 bahkan sekian lah merek mah. Terus batasan menutup aurat laki-laki itu dari mana sampai mana, Pak? Aurat yang harus tertutup dari pusar sampai, jadi kan mau pakai kolor gitu. Walaupun misalkan didengar Quicksilver, atau Adidas. Nah, anu ku urang diutamakan naon? Menutup aurat heula. Sabab naon eta anu bakal jadi ibadah. Ibadah itu ada larangan dan ada perintah. Lamun urang ngajalankeun larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti urang ngalakukeun dosa. Namun ngajalankeun perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti urang keur ngalakukeun pahala. Makan ada aturannya, Pak? Ada. Makan itu harus bagaimana? Makan harus bagaimana? Hah? Makan harus bagaimana? Harus ada dulu makanannya. Harus ada dulu makanannya. Dan makanan yang disediakan itu harus apa? Halal dan thayyib. Nya halalnya. Cara makannya harus bagaimana? Hah? Diasupkeun kana bahan. Jawabkeun. Ya. Contohan Kang Sek, contohan. Jadi makannya harus pakai tangan. Misalkan nanti ada larangan tidak boleh berdiri. Nah, lain atuh menang terang tungah rek leumpang. Terus. Ya wae namarukan leumpang teh tenang gitu. Yang urang teh kudu tuang teh ku panangan ka tuh. Panangan tengen. Ieu teh panangan. Jadi bahasa lemes di katuhu teh tangan. Ieu kenca bahasa lemesna kieu. Biga nu karek apa? Oh, si karek apa gitu. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Masuk WC, keluar WC. Sehingga itu juga berkaitan dengan kita beribadah kepada
Allah. Sehingga tidak ada nanti itu istilahnya pembedaan antara ada ieu mah urusan dunia, ieu mah urusan akhirat. Karena yang di dunia ini dilakukan harus menjadi ibadah. Ya, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Lalu ada dimensi yang ketiga, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minanas. Apa? Hablum minanas. Apa saja? Ada sistem pemerintahan Islam, ada sistem ekonomi Islam, ada sistem sosial Islam, sistem pidana Islam, politik pendidikan Islam, politik luar negeri Islam. Aya dina Islam teh. Sehingga lamun urang boga jabatan, urang bisa naon? Jadi ibadah. Lamun urang keur dagang oge jadi ibadah. Urang gawe oge jadi ibadah. Urang nepika gawe teh ngarukur naon? Ah, ieu mah ya jangan nafkahan anak pamajikan we. Enak tujuanna. Sehingga eueuh disisikeun jeung Allah. Sehingga karena memang tujuannya hanya untuk anak istri, kita apa? Kejar target. Ais baca bayar listrik. Wah, can anu dipikirkeun naon? Tahu karena tujuannya itu kerja kita itu tadi untuk anak, bukan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita paham bahwa pekerja kita untuk beribadah kepada Allah, kita tuh kena. Kenapa? Karena menafkahi anak istri itu apa? Kewajiban seorang suami. Bahwa menafkahi ibu kita itu, ini kan semuanya tidak semuanya apa sudah menikah ya, masih can payu, can nikah gitu nih, can jodohan gitu. Saat orang gawe kan menafkahi orang tua, menafkahi diri kita sendiri, itu adalah sehingga ketika kita mempunyai uang setelah gajian itu, orientasi kita itu jelas. Karena kita tahu, mau istilahnya kayak koyak-koyak. Mau ayah dibelikan misalkan harta kita itu untuk barang-barang yang haram. Enggak. Kenapa? Karena kita paham bahwa kerja juga bagian dari ini banyak sekali cakupan syariat. Kamu dibahas di luar penting lain. Sabab kalau biasa ngaji oke, kudu yang di kaya awalnya kuring masih kena ngaji gitu. Takulah eureun ngaji mah. Nah, ini lo pakainya lo kurang cantik. Saya juga masih mengkaji. Kenapa? Karena banyak di dalam kehidupan ini ilmu-ilmu Allah yang ini akan menjadi landasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Hanya bagaimana kita paham cakupan syariat Islam? Kita harus memulainya dengan mengkaji. Kita harus meluangkan waktu kita untuk memulai kecil. Jadi dinanya real teh ulah sesa. Jadi kadang sok dia. Ayo ngaji dulu, ngapura we sibuk. Aduh ngapura. Teueur waktu.
Nah, anu paling keueum mah. Aduh, hapunten abdi teh aduh waktos geus bae gitu mah. Sabab anu geus teu boga waktu mah, anu geus jadi ini harus jadi bagian skala prioritas kita. Lain menyisihkan atau meluangkan waktu, tapi kita sudah menjadwalkan waktu itu untuk kita mengkaji Islam. Supaya apa tadi? Hidup kita terarah. Hidup kita terarah. Aduh, punten tapi sibuk. Kadang sok lamun dia sibuk, ya orang pas sibuk-sibuk sareng abdi gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan sibuk, nah itu jelema nganggur gitu. Tapi ulah gitu nya meureun can waktu. Naon? Can daek weh gitu, loba alasan dan yang lainnya. Karena itu tujuan hidupnya belum terarah. Nah, mudah-mudahan ikhwan sekalian yang ada di sini, karena sudah ada sedikit maklumat, tujuan hidupnya itu terarah. Sehingga tidak ada alasan untuk apa? Mengatakan tidak ada waktu. Tapi kita sudah menyiapkan waktunya untuk setiap minggu kita akan kajian. Siap? 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 Ini bala-bala sebenarnya cakapan ya. Siap? Nah, kalau ada orang yang mengatakan sibuk itu atau tidak meluangkan waktu untuk akhirat itu, ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ya, kita harus ingat ya. Jadi badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan aw ghani mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufaridan aw mautan muzhizan awid dazala tasarru ghaibin yang taduru amis sa'ata fas sa'atu adha. Jadi bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 hal. Apakah yang kamu nantikan kecuali kemiskinan yang dapat melupakan? Jadi lamun anu beunghar ya, atawa nu boga duit ayeuna atawa nu geus cukup, keweh tangke penyesalan apa? Kecuali kemiskinan yang dapat melupakan. Sabab geus ribu geus sangsara mah kadang boro-boro mikirkeun, hayang mikirkeun ya, sibuk supaya apa? Kembali kepada derajatnya sebagai seorang miskin, perkara, aduh kurangnya, abdi teh, seueur bayaran, ditagih ku bank seueur dibanding abdi usaha bangkrut, misalkan, ibunya. Atau nanti kekayaan yang menimbulkan kesombongan, benar. Saran wisina. Ari Permana orang mana eta? Lulusan Mesir lah ini teh. Pesantren mana eta? Adek sih ya. Adek. Mami ulah kabawa sakaba-kabain ngabejaan. Di Cirianta di Polda Jabar.
Ini buka duit kan sombong gitu kan. Atau sakit yang mengendorkan. Geus gering. Ayo udah aduh iya mun katiisan teh. Si suku teh ya mah pokona mah pokona gitulah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokona mah gitu. Mane mah teu boga cedok aing keur ngagibri. Diajakan ngaji, diajakan berjuang misalnya. Geus geuring abana gitu. Geus geuring murah yang semangat nit-nitan usaha wae ge ditinggalkeun. Tapi kadang aya jelema teh geuring lamun jang ngaji punten apuantan tujuh panas tiris. Teu apal guruna oge sarua keur panas tiris. Apuantan keur panas tiris. Kebang gitu. Insya Allah di dia mah jauh beda. Atau tua renta yang dapat melemahkan tetapna ulah cita-cita rek bener rek KDT oke guys kok Allah geus aki-aki mah anjing we hujan aki mah ngadukung sok we bae maneh gitu banyak gitu musriku kakakku. Nah ini yang paling serem. Atau mati yang dapat menyudahi segalanya. Tadi cinta bahu geus perkara geus maot budak. Padahal geus beres. Budak kadang sok aneh gitu aja jelema. Kalau datang ke kuburan minta doakeun gitu. Ase biar ya sih berkah nanti aja sih. Padahal anu maot mah geus beres sakawan. Karena nomor itu mah. Yo, pemain di bola teh. Geus maot mah geus beres. Kalaman. Atau apa? Atau menunggu datangnya Dajjal padahal Dajjal adalah sejelek-jeleknya yang ditunggu. Ayo oke daguan akhir zaman Dajjal ini. Apa nama? Mesti kudu gila Imam Mahdi gitu kan. Datang Imam Mahdi daguan Imam Mahdi berarti datang Dajjal heula kan seruwi mah. Padahal Dajjal itu adalah sejelek-jeleknya yang ditunggu. Kan orang oge can ieu kan doa di akhir salat kumaha? Ya. Urang berlindung ke Allah tina Dajjal. Tidak godago si Dajjal. Tidak godago si Dajjal. Atau menunggu datangnya kiamat, padahal kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan. Di sini ada yang pernah mengetahui kiamat? Pernah. Dari dunia lagi masih. Ayo. Paling kan informasi, anu dina Al-Quran misalkan kan ibu yang menyusui pun meninggalkan anaknya, unta-unta yang mau anu karek ieu misalkan lalu patah, anu keur dina kanduangan ge ujuk malah itu seburuk-buruknya hari kiamat. Gempa ya Pak. Kita orang pernah ningali naon musibah terbesar dahsyat tsunami Aceh, tsunami Palu. Bahaya Pak. Makanya ini entong ada dagoan anu gitu Pak.
rek hade, rek tobat, rek ngalakukeun kebaikan di ayeuna. Apa berubah? Insyaallah lah ke urang rek bener teh insyaallah tahun baru mah resolusi teh ke pas tahun baru pas torompet resolusi urang jadi jelema bener. Ngadaguan heula tahun baru. 2 bulan deui bari ngadaguan kan bari ieu nya marabuk ulah ngadaguan torompet. Mabuk terakhir terakhir. Kagok lah. Lima terakhiran. Mau tarik pek. Ya, mulai pulang dari hari ini, beres dari sini, dan mulai saat ini sudah ajamkan, jangan menunggu waktu. Kalau kita langsung misalkan pulang dari sini, sholat, tobat 2 rakaat, ya Allah, maafkan kesalahan kami yang lalu. Saya mulai malam ini saya akan bertobat kepadamu. Saya akan melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Tolong bimbing saya, istiqomahkan saya. Berajam. Kita mau. Guru, tobat. Jadi perkara ngalakukan amal ulah dingeng. Anu miskin ulah ngadaguan ulah beunghar. Anu sibuk ulah ngadaguan luang waktu. Harus menetapkan waktunya, siapkan setiap minggu itu. Setiap hari sudah terjadwal. Karena kita sebagai pemimpin di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibiasakan seperti itu, sudah otomatis. Allahu Akbar sudah pasti. Kareke ulah sahun kade ulah lale sabab anu salat tapi lale oge ci eta anu ulah loba balana. Kenapa Pak? Punten. Nah ini hadis dari Imam Tabrani. Barang siapa yang bangun di waktu pagi dan hanya urusan dunia yang dipikirkan sampai seolah-olah tidak melihat hak Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan dan kesedihan yang terus berlalu. Jadi lamun urang bingung jeung sedih wae, sapopoe bingung jeung sedih. Urang mudang sare, urang anu dipikir deuna dunya. Wah, poe teh linglung we si eta mah, aduh Gusti nu Agung. Sugan teh masih linglung we matanya. Jeung si sedih mula poe teh curhat tuh. Nah, abi mah dikir. Hanya orang mah sedih-sedih. Itu jawaban aku. Kok yang sedih wae. Nah, sabab dina udang sarena oge anu dipikirkeun geus teu ningali hak Allah. Ya. Urang teh hingga urang ge bakal meunang penyakitna eta kabingung jeung kesedihan anu terus. Anu kedua, kesibukan yang tidak pernah habisnya. Sibuk yang sibuk. Maka lamun terus kurang disibukkan ku hal-hal dunia, bisa jadi eta teh lain turuna keberkahan, lain turuna rizki di Allah Subhanahu wa taala. Tapi naon?
istijrar di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang disibukkan ku hal anu tadi. Sibukan dulu. Sibuk. Ayo orang sibuk euy. Pagawean lah, orang bae pagawean itu beres-beres. Mesti waduh. Jadi riweuh jeung riweuh. Beres masalah dunia. Nah yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah cukup. Kurang jeung kurang. Asli rata deh memang kurang. Nanti aku amat yang penting dicukupkan. Ya cukup we heula ya mah. Wayahna kondisi lagi keur kieu. Gawe lagi kan ukur 2 poe. Gimana? Nah, gawe lagi kan ukur 4 poe. Nah. Ti, berapa sempur. Tak agen. Wayahna. Nah, kada keur sibuk mah urang keur naon? Ieu. Anger geuningan. Teu cukup. Bang butuh selalu cukup, Pak? Atau selalu kurang? Hah? Haji Aep? Cukup, Haji? Cukup. Alhamdulillah loba sesana. Entong di warung, ah. Bismillah entong, ah. Jadi karena naon gaya hidup kurang anu naik, Pak. Dulu, Pak, ini mah abdi mau jadi rakyat batu. Nalika abdi masih kena jadi tukang cukur. Baheula marasa bunga jeung bajak lamun boga penghasilan 100.000 sapoe. 100 sapoe teh wah poya-poya ya. Poya-poya nih dengan 100.000 itu wah bersyukur sekali. Pokoknya mah aya nu mere uang tip misalkan bola diukur teh 12.000 tambahan yang 3.000 wah bunga anak teh amar wa tasuta bunga ke gini-gini lumayan obat batangnya. Tapi ketika naik misalkan ngejual kain batina 100 unit luahan pis-pisan iya malah yakin ongkos serahkan seperti itu. Karena tadi ternyata kitanya yang tidak merasa cukup. Makanya kata Rasulullah SAW kita harus punya sifat nah cukup. Nah yang keempat, khayalan dan cita-cita yang tidak akan pernah tergapai. 5 kali nama Ceribel. Ayo kamu misalkan ayam. Jadi alhamdulillah dulu itu penghasilan saya 2 juta. Hari ini alhamdulillah dengan sedikit saya bekerja keras, akhirnya penghasilan saya itu 30 juta per hari dengan usaha yang saya maksimalkan setiap hari. Dagang bubur lemu hampir 1000 cup dan dagang bubur lemu 1000 cup. Alhamdulillah penghasilan saya 30 juta dan infak saya pun alhamdulillah 1 bulan itu adalah 100 juta. Dan insya Allah itu saya akan ceritakan ketika saya nanti sudah sukses.
Nah hayang teh gitu kan. Yang penghasilan 70 juta, paladangan kan 100 bungkus, atuh lah. Umur-umur campur emas atuh usah. Tak eta batak ngahayal nu teu beak-beak sehingga naon teu syukur Pak. Kewenanganna ari PT 30.000. Masya Allah. Ribut. Tapi penyakit kadeta, hayalan cita-cita anu tidak pernah tergapai. Tahu? Emang ngalamun apa itu? Mana bapak orang saeunan gitu. Sebab naon itu dilakukan step by step-na. Jadi sabab naon? Nah eta kade lamun urang boga angan-angan cita-cita anu tidak pernah tergapai. Kade eta adalah bagian dari apa? Penyakit karena kita ketika bangun pagi yang dipikirkan hanya dunia. Ini lah lubang harayal dah kade tah, tapi penyakit. Allah. Jadi kan namun orang hayang jadi lain itu menang cita-cita. Tapi naon anu kurang cita-cita teh kudu dilakukan step by stepnya Pak. Nanti yang akan kita pelajari nanti di kodo dan kodar masalah tawakal dan yang lain. Kenapa? Si tadi kan itu hanya sekedar angan. Kebayangnya kurang oke, jual menang gelar profesor, doktor. Dari sekolah itu udah pernah kuliah, untuk naon ngahayalna jadi profesor, doktor. Eta mah lieur atuh. Jadi ini hati-hati ya. Nah, makanya ini yang nanti akan kita bahas, materi fondasi Islam. Yang nanti kita akan bahas, pecahkan satu persatu, yang akan kita gali satu persatu. Nah, jadi nanti mudah-mudahan ada satu lagi. Jadi nanti ada akidah Islamiyah, ya, teori berpikir, pemecahan akidah 1, 2, dan 3 yang nanti kita akan bahas. Lalu makna qada dan qadar, makna hidayah dan dolalah, makna tawakal dalam Islam, makna rezeki dalam Islam. Nanti insya Allah kita ada persami perkemahan sambil mengaji. Mau kemah Pak? Mau kemah Pak? Nabung nanti apa ya? Ya minimal jam ongkos, jam bekal. Insyaallah nanti ada persami. Lalu nanti makna ajal dalam Islam, keterikatan hukum syara. Nanti itu ada dosa investasi, ada meraih amalan tertinggi, hukum pergaulan pria dan wanita, apa itu riba, dan dakwah berjamaah. Sehingga nanti dengan kajian yang akan kita lakukan, dan insya Allah untuk minggu depan kita lakukannya adalah setiap malam minggu. Jadi insya Allah kita akan lakukan setiap malam. Siap Pak? Siap? Siap ya? Kita akan coba lakukan di malam minggu biar suasananya ini. Suasananya ini. Tidak agak bising ya, misalkan mesin dari sana. Dan nanti karena hari Minggu, yang biasa hari Minggu, tetap aja kita sebenarnya ini ada biasa kajian hari Ahad. Nah nanti setelah yang hari Ahad beres, nah nanti kalau mau misalkan kita pindah lagi ke hari Ahad, karena yang nah ini untuk hari ini yang ini kita di malam Minggu saja. Nanti yang hari Ahad nanti ada undangan khusus dari kami setiap hari.
Nanti setelah beres mungkin sampai akhir November sudah beres, nanti kita bisa kalau misalkan bisa ke hari Ahad lagi, oke kita pindah lagi ke hari. Untuk sementara minggu depan kita akan malam. Siapa Jaib? Nah, 75-an ya. Jadi ini yang akan saya tawarkan kepada Anda semuanya untuk nanti memahami tujuan hidup kita di dunia ini, apa maksud Sang Pencipta menciptakan kita semua, sehingga kita hidupnya terarah dan juga mantap. Nah, bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita bertamu minggu depan setiap hari Sabtu malam minggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair kepada Ustaz Ari Permana. Mudah-mudahan Allah sehatkan supaya dapat membersamai kita di pertemuan yang selanjutnya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihah. Pemaparan kali ini sangat memuaskan akal kita sesuai dengan bahasan yang diangkat kali ini, yaitu tujuan hidup manusia. Semoga setelah pertemuan kali ini Allah pahamkan kenapa Allah menciptakan kita, dari mana asal hidup kita, untuk apa hidup di dunia, dan kemana setelah kematian kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk lebih paham lagi tujuan-tujuan hidup kita, untuk itu kami mengajak kepada semuanya untuk bisa hadir di pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensehatkan badan kita dan melapangkan, dan yang terutama mengajamkan diri kita untuk bisa hadir di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan, karena hidup kita hanya sebentar saja. Mari kita bersama menggapai ridhonya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk mendapatkan keberkahan dalam pertemuan kali ini dan sekaligus menutup pertemuan kali ini, kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim dia.